Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya berkat rahmat dan kasih sayangnya, dan itu semua anugerah yang tak bisa kita hitung. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, tausiah singkat kita pada saat kali ini adalah apa penyebab hati manusia menjadi resah sehingga manusia tidak sanggup untuk menjalani hidup disebabkan persoalan yang ia hadapi. Dalam hal ini berkata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab As-Sabirin, beliau mengatakan ada dua hal yang menyebabkan hati manusia itu menjadi resah sehingga manusia tidak sanggup untuk menghadapi ujian dan cobaan hidup. Yang pertama, sesungguhnya yang menyebabkan hati manusia itu resah dan juga sedih berkepanjangan disebabkan hati manusia tersebut hanya condong terhadap duniawi semata. Karena kalau seandainya kita dalami apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, kalau seandainya manusia itu menjual dunianya demi kepentingan akhiratnya, niscaya manusia akan beruntung. Yang artinya, kalau seandainya hati manusia cenderung kepada akhirat dan mereka pergunakan duniawi yang mereka miliki untuk kepentingan akhirat, niscaya hati mereka akan menjadi tenang. Kalau sebaliknya, manusia menjual akhiratnya demi kepentingan duniawi, yang artinya mereka hanya memikirkan bagaimana mengumpulkan harta duniawi dengan sebanyak mungkin tanpa memikirkan akhirat. Dan mereka jual akhirat mereka. Mereka jual agama mereka demi kepentingan duniawi. Hal inilah yang menyebabkan hati manusia resah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya alla bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati manusia akan tentram. Yang maksudnya, kalau seandainya manusia itu bersungguh-sungguh dekat dengan Allah, maka ketenanganlah ia dapatkan. Maka karena itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan
dua hal yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan. Yang pertama, hablum minallah. Perkuat hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, senantiasa kita gunakan segala apa yang kita miliki, berbuat baik. Kalau ada yang miskin, kita bantu dengan apa yang kita miliki. Kalau seandainya kita berkuasa, memiliki jabatan, maka kita lindungi yang lemah. Kalau seandainya kita memiliki kecerahan atau kekuatan, maka kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan bahwasanya dunia yang kita jalani ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan, dan jalan tersebut yang harus kita lalui adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya yang menyebabkan hati manusia itu senantiasa sedih berkepanjangan dan merasa resah di saat ditimpa musibah, yaitu disebabkan mereka senantiasa meremehkan segala bentuk perintah Allah. Hal inilah yang menyebabkan mereka senantiasa dirundung dengan kegalauan di saat musibah menimpa. Hati mereka senantiasa resah dan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi cobaan. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita dalami kembali bahwasanya setiap hikmah yang Allah ciptakan, tujuannya adalah untuk senantiasa kita untuk mengingat kembali segala apa yang telah kita lakukan. Kalau seandainya kebaikan yang kita lakukan, hal inilah yang menyebabkan ketenangan dalam hati. Tetapi kalau seandainya keburukan dan kejelekan yang kita lakukan, niscaya kejahatanlah yang akan menimpa diri kita. Karena itulah di zaman saat sekarang ini, terkadang-kadang manusia lebih takut jasadnya yang mati. Yang artinya, kalau seandainya mereka ditimpa penyakit, hal ini menyebabkan manusia berusaha untuk menyembuhkannya. Tetapi kalau seandainya hati manusia itu yang sakit, terkadang-kadang sangat sulit untuk memperbaikinya. Yang artinya, kalau seandainya jasad manusia yang mati, maka jasadnya itu akan hanya berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Tetapi kalau seandainya hati manusia yang mati, maka malapetakalah yang manusia hadapi. Terputusnya hubungan mereka dengan Allah dan akhirat. Kalau seandainya terputusnya hubungan manusia dengan Allah dan negeri akhirat, maka tidak ada pertolongan baik di dunia, baik di alam kubur, dan begitu juga di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melaksanakan segala perintahnya.
Mungkin ini tausiah singkat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.